Halo semuanya, salam sehat selalu. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai chapter 4 yaitu Health Promoting Behavior. Ini merupakan kelas asinkronus dari mata kuliah Psikologi Kesehatan dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Oke, kita akan mulai untuk membahas mengenai topik yang sangat menarik ini. Nah, health promotive atau health promoting behavior itu apa sih? Yaitu perilaku-perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kesehatannya pada saat ini ataupun eh, kesehatannya di masa yang akan datang. Misalnya, saya berperilaku olahraga untuk misalnya saat ini menurunkan berat badan, tapi bisa juga untuk menjaga atau mencegah adanya penyakit-penyakit yang disebabkan karena lemak yang menumpuk. Misalnya seperti itu ya. Kemudian apa sih contoh-contoh dari perilaku health promoting ini? Yang pertama adalah berolahraga atau exercise. Kemudian yang kedua, perilaku accident prevention, yaitu pencegahan adanya kecelakaan. Kemudian yang ketiga, yaitu perilaku untuk divaksin ataupun melakukan screening kesehatan. Kemudian yang keempat adalah perilaku untuk apa sih namanya sunbathing ya atau sun safety practices. Kemudian yang kelima yaitu perilaku untuk memakan makanan yang sehat. Kemudian yang enam itu mengenai perilaku tidur dan yang terakhir adalah perilaku-perilaku untuk beristirahat. Nah, kita akan bahas lebih lanjut selanjutnya ya. Nah, minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai health behavior theories. Ada yang membahas mengenai theory of planned behavior, ada yang membahas mengenai health belief model, dan seterusnya. Nah, apa hubungannya antara teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya dengan chapter keempat ini, gitu ya? Nah, pada dasarnya teori-teori yang kita sudah bahas sebelumnya itu dapat digunakan untuk memprediksi ataupun mendeskripsikan perilaku-perilaku health promoting ini, gitu ya. Contohnya seperti apa sih? Nah, ini saya mau coba kasih contoh dari kehidupan saya hari ini ya, yaitu, wah ini saya pagi ini jalan hampir 7.000 langkah. Ya, kurang lebih 3,7 kilometer. Saya juga eee, naik tangga sebanyak 4 lantai gitu ya. Nah, padahal hari ini tuh hari Minggu gitu ya. Hari Minggu di mana pastinya seseorang itu pengennya bangunnya lebih siang, apalagi tadi cuacanya itu dingin gitu ya. Nah, tapi apa ya yang membuat saya melakukan morning walk tadi pagi gitu ya. Nah, kita berusaha untuk menjelaskannya dengan contohnya saya ambil salah satunya yaitu theory of planned behavior. Seperti yang kita sudah pahami bersama bahwa perilaku seseorang itu pada dasarnya ditentukan oleh niatnya. Ya, jadi mungkin ini sesuai dengan apa yang dinyatakan di salah satu agama gitu ya, bahwa memang perilaku itu memang didahului oleh adanya niat. Nah, behavioral intention atau niat untuk berperilaku ini pada dasarnya menurut Aizen tahun 1991 ada 3 determinan yang menyebabkan seseorang ini memiliki niat. Yang pertama disebut attitude toward behavior, jadi sikap terhadap perilaku tersebut. Kemudian subjective norm,
yaitu bagaimana dia mempersepsikan norma yang mengharuskannya untuk berperilaku, dan yang terakhir adalah perceived behavioral control, yaitu persepsi apakah dia bisa nggak ya melakukan perilaku tersebut, gitu ya. Pada dasarnya, ketiga determinan ini merupakan hasil dari belief seseorang. Apa sih yang disebut dengan belief? Belief itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu benar atau salah? Menurut kita secara subjektif, belief itu benar. Tapi secara objektif, belum tentu belief itu benar. Misalnya, saya percaya bahwa tidak boleh memotong kuku di malam hari. Saya merasa itu benar. Tapi kalau kita lihat jurnal, tidak ada yang menyatakan bahwa memotong kuku di malam hari itu berbahaya. Nah, sehingga secara objektif bisa jadi belief seseorang itu salah gitu ya. Tapi ternyata belief yang saya rasakan walaupun salah, belief itulah yang membuat saya untuk tidak melakukan potong kuku di malam hari, gitu ya. Jadi, walaupun belum tentu benar, tapi kalau seseorang sudah mempercayainya, maka menurut teori of planned behavior ini, belief itulah yang akan menentukan seseorang itu akan berperilaku atau tidak, ya. Nah, kembali lagi ke perilaku morning walk saya tadi pagi, gitu ya. Nah, kita coba lihat. Behavior-nya itu, unit analisisnya itu adalah perilaku jalan pagi di hari Minggu, gitu ya. Nah, berarti sebelumnya, kalau menurut teori of planned behavior, ada niat nih di diri saya untuk melakukan morning walk itu. Memang tadi pagi itu saya bangun tidur langsung, oh saya mau jalan pagi gitu ya. Tapi ternyata niat itu juga tidak 100% gitu ya. Oh ternyata saya masih berpikir, aduh ini dingin nih, wah seperti apa nih ya. Nah tapi ternyata memang ada niat saya untuk melakukan morning walk gitu ya. Nah, karena tadi sudah kejadian, ternyata kalau saya analisis sikap saya terhadap morning walk ini ternyata positif gitu ya. Jadi attitude itu adalah outcome evaluation. Jadi bagaimana saya mengevaluasi hasil yang saya dapat kalau saya melakukan morning walk gitu ya. Saya berpikir bahwa dengan saya melakukan morning walk, maka saya akan menjadi lebih sehat gitu ya. Kemudian misalnya saya bisa menghirup udara yang fresh, karena selama seminggu ini saya banyak melakukan aktivitas di rumah saja gitu ya, karena sekarang sedang pandemi. Nah, sehingga dengan melakukan morning walk, saya mengevaluasi bahwa, wah ini saya akan bisa menghirup udara pagi yang fresh. Kemudian, saya juga ternyata kemarin-kemarin itu karena capek, jadi makannya ngasal gitu ya. Oh, saya makan yang banyak lemaknya, kemudian saya misalnya eh, apa sih namanya, minum yang manis-manis dan lain sebagainya. Sehingga saya berpikir dengan melakukan jalan pagi di hari Minggu ini, saya bisa sedikitnya menurunkan lemak atau kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh saya. Nah, kemudian kalau kita tadi lihat, ternyata saya itu selesainya makan-makan tadi ya, gitu, di suatu kafe yang open air. Nah, berarti saya pikir, oh kalau saya melakukan morning walk, maka saya tidak perlu menyiapkan masakan sendiri, saya bisa makan di luar yang pastinya lebih enak, gitu ya. Nah, itu adalah
attitude towards morning walk. Jadi bagaimana saya atau setiap individu itu mengevaluasi hasil apa sih yang didapatkan kalau kita perform suatu behavior. Nah, kemudian determinan yang kedua adalah subjective norm atau lengkapnya adalah perceived subjective norm gitu ya. Jadi bagaimana saya mempersepsikan atau mempercayai bahwa ada norma-norma yang diharapkan dari lingkungan gitu ya. Yang pertama, saya merasa saya sudah melakukan janji ketemu teman saya eh, untuk jalan bersama dan makan pagi bersama gitu ya. Jadi saya berpikir, wah kalau saya membatalkan kasihan nih teman saya gitu ya. Eh, jadi apa sih namanya? Ada norma bahwa kita tidak boleh membatalkan janji dengan orang lain, misalnya seperti itu ya. Sehingga itu juga menguatkan niat saya untuk tetap berolahraga pagi. Nah, kemudian saya juga mendapatkan pesan dari dokter saya bahwa selama seminggu saya harus melakukan exercise minimal 3 hari dalam seminggu, gitu ya. Nah, di situ saya ada keinginan untuk comply terhadap saran yang dilakukan atau yang diberikan oleh dokter saya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah perceived behavioral control, yaitu bagaimana saya mempercayai bahwa saya bisa melakukannya gitu ya. Saya melihat di luar memang cuacanya dingin, tapi saya bisa menggunakan jaket. Itu yang pertama. Kemudian saya juga melihat bahwa tidak hujan. Jadi saya tetap bisa olahraga pagi. Nah, kemudian kami itu janji di suatu tempat yang tidak terlalu jauh. Jadi saya pikir, oh saya kalau untuk sekitar 6.000 langkah saya masih bisa deh gitu. Nah, determinan tadi itulah yang menguatkan niat saya untuk melakukan jalan pagi. Nah, sehingga saya melakukan jalan pagi. Nah, itu adalah contoh dari penerapan teori of planned behavior pada perilaku health promoting, gitu ya. Nah, oke, nanti Anda bisa mencoba melakukan ini lagi dengan teori yang lain, atau Anda menerapkan TPB atau teori of planned behavior pada perilaku health promoting yang lain. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masing-masing perilaku health promoting. Yang pertama adalah exercise. Exercise atau berolahraga. Pada dasarnya olahraga ini dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun mental, gitu ya. Nah, kalau misalnya fisik sudah jelas ya bahwa dengan melakukan olahraga ada kolesterol yang jahat yang bisa dibakar dan lain sebagainya sehingga mungkin berat badan turun gitu ya, kemudian kadar kolesterol jahatnya rendah gitu ya, dan di masa yang akan datang semoga badan kita tidak mengembangkan suatu penyakit yang mungkin disebabkan oleh kolesterol jahat tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan maintain mental health-nya? Nah, menurut beberapa ahli, perilaku olahraga yang dilakukan secara reguler gitu ya, yang dilakukan secara teratur itu dapat meningkatkan tidak saja kesehatan fisik, tapi juga membuat meningkatkan mood positif dan juga emotional well-being gitu ya.
apa sih yang disebut dengan mood? Yang disebut dengan mood itu adalah secara umum kita itu ada mood positif dan negatif gitu ya. Nah, jadi suasana hati yang ada di dalam diri kita. Nah, dengan melakukan olahraga itu, menurut teori atau menurut hasil-hasil penelitian akan meningkatkan suasana hati yang positif gitu. Kemudian juga akan membuat kesejahteraan emosi, jadi kepuasan terhadap hidup gitu ya, dan perasaan nyaman itu juga dapat dikembangkan oleh eee, olahraga tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat di tabel 4.1, banyak sekali ya, benefit dari regular exercise, seperti dapat mengontrol berat badan kita, kemudian menurunkan risiko untuk cardiovascular diseases seperti penyakit jantung dan lain sebagainya, kemudian juga diabetes, kemudian juga kanker gitu ya, kemudian juga menguatkan tulang dan otot gitu ya. Mungkin yang dari kedokteran ini sudah sangat-sangat fasih gitu ya. Nah, kemudian ada banyak nih. Nah, yang terakhir ada meningkatkan cognitive functioning gitu ya. Dan juga promotes the growth of the new neurons in the brain gitu ya. Jadi neuron-neuron yang ada di otak kita juga akan lebih berkembang gitu. Nah, kemudian juga akan meningkatkan imun sistem kita gitu ya. Eh, Nah, kemudian olahraga juga memiliki benefit untuk menurunkan resiko penyakit-penyakit jantung, kemudian diabetes dan juga cancer seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, seberapa banyak sih exercise yang harus dilakukan gitu ya? Nah, ini katanya bisa 30 menit of moderate intensity activity gitu ya. Jadi setiap harinya itu 30 menit untuk aktivitas yang tidak terlalu berat gitu ya. Jadi sifatnya moderate. Jadi kita bisa ikut yoga, kita bisa ikut apa sih namanya? Aerobik dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya apa aktivitasnya itu sangat-sangat berat gitu ya, eee, jadi kayak misalnya aerobiknya itu yang wah high impact gitu ya. Nah, katanya 20 menit saja atau lebih at least 3 days a week gitu ya. Jadi kalau misalnya apa aktivitasnya berat, jadi 3 hari saja dalam seminggu dan dilakukan selama 20 menit. Nah, kemudian untuk orang-orang yang sudah berumur, maka disarankan untuk melakukan a short walk gitu ya. Jadi jalan-jalan yang singkat saja gitu. Nah, jadi di sini ada penjelasan mengenai aerobik yang high impact tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi sudah jelas impact-nya terhadap health ya, tapi juga ternyata impact-nya atau efeknya terhadap psychological health itu juga sangat signifikan. Tadi sudah kita jelaskan bahwa eh, regular exercise ini dapat meningkatkan mood-nya menjadi lebih positif. Kemudian ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa berolahraga teratur itu juga dapat meningkatkan self efficacy. Self efficacy itu apa sih? Self efficacy itu mungkin bahasa gaulnya adalah eh, percaya diri ya, pede gitu ya. Tapi PD-nya itu bahwa kita bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita gitu ya.
misalnya Anda sebagai mahasiswa, maka olahraga itu bisa meningkatkan perasaan bahwa Anda bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas Anda saat itu. Nah, kemudian ternyata olahraga ini juga dapat menurunkan atau menjaga agar seseorang itu tidak depresi. Banyak sekali terapi-terapi yang terhadap pasien-pasien atau klien-klien depresif, mereka mereka juga dianjurkan untuk melakukan olahraga. Nah, secara fisiknya mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwa olahraga ini juga meningkatkan hormon-hormon sehingga memang kita menjadi lebih rileks ataupun lebih mood-nya positif gitu ya. Nah, kemudian ternyata juga fungsi kognitif, yaitu fungsi berpikir kita juga bisa improve gitu ya, karena berolahraga. Jadi, dengan berolahraga, ternyata dibuktikan bahwa bisa meningkatkan, eee, kemudahan seseorang untuk membuat keputusan, seperti itu. Oke. Nah, kemudian, apa sih yang membuat seseorang itu reguler dalam melakukan exercise? Kalau tadi saya contohnya adalah exercise hari itu saja, hari ini saja, gitu ya. Tapi secara umum eh, teori ini menyatakan bahwa ada hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang itu berolahraga secara teratur. Eh, Siapa sih yang biasanya melakukan exercise yang reguler? Yang pertama adalah mereka yang tumbuh dalam keluarga yang memang aktif gitu ya, aktif bereksersis gitu. Jadi ada keluarga yang memang sudah terbiasa mereka melakukan olahraga gitu ya. Apakah itu apa sih namanya, berjalan kaki, kemudian berenang, kemudian naik sepeda dan lain sebagainya. Nah, itu tuh akan membentuk habit pada seseorang anaknya, gitu ya. Nah, kemudian mereka yang memiliki energi yang banyak, gitu ya, mereka juga biasanya banyak melakukan olahraga ini. Kemudian juga mereka yang ekstrovert ataupun sociable. Jadi mereka yang memiliki keterampilan interpersonal yang baik, biasanya mereka melakukan olahraga-olahraga yang biasanya bergu gitu ya. Apakah itu bola basket ataukah itu voli dan lain sebagainya. Tapi mereka yang mungkin introvert yang lebih menyukai beraktivitas sendiri, maka mungkin akan memilih exercise-nya itu yang sifatnya individual. Misalnya berenang ataupun jalan pagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian siapa lagi sih yang melakukan olahraga? Yaitu mereka-mereka yang eh, ingin dilihat sebagai orang yang atletis gitu ya, atau orang yang selalu berolahraga. Mereka ingin menunjukkan bahwa saya ini orangnya aktif loh gitu. Kemudian siapa lagi? Oh, ternyata yang memiliki social support. Misalnya saya tadi gitu ya. Saya olahraga karena ada teman saya juga ngajak olahraga gitu ya. Nah, kemudian siapa lagi? Yaitu mereka yang mempercayai bahwa seseorang itu harus bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya sakumaha engke gitu ya, mungkin dia juga tidak tergerak untuk melakukan olahraga. Nah, kemudian settingnya atau tempat kita berolahraga itu juga harus di-maintain atau harus dikembangkan gitu ya. Misalnya adalah convenient.
Jadi kalau misalnya kan di banyak kota, banyak sekali ada yang disebut dengan Car Free Day gitu ya. Car Free Day itu, eee, mem di mana jalannya itu dikosongkan dari, kendaraan bermotor dan orang-orang itu bisa nyaman untuk berolahraga di jalan tersebut. Kemudian aksesibel, nah biasanya di mana tuh CFD-nya? Oh, CFD-nya itu biasanya di tengah kota. Misalnya kalau di Bandung dilakukan di Dago. Kalau di Jakarta misalnya dilakukan di Tamrin Sudirman. Nah, itu kan aksesibel ya, jadi orang dapat mengakses dengan mudah. Kemudian, tempatnya itu juga harus aman, eee, aman ya. Jadi kayak misalnya tadi CFD itu kan berarti tidak mungkin, apa sih, ada mobil masuk gitu ya, jadi aman buat pejalan kaki ataupun, yang ingin olahraga lainnya untuk melakukan olahraga di, jalan protokol di kota besar gitu ya. Nah, kemudian social support can also foster exercise. Jadi, eee, dukungan dari orang-orang terdekat kita, dukungan dari orang-orang yang signifikan buat kita, itu akan membuat kita berolahraga. Contohnya, misalnya, biasanya males banget nih olahraga ya, tapi kita lagi suka nih sama seseorang yang seneng olahraga. Akhirnya kita pun melakukan olahraga, gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang, eee karakteristik dari setting yang harus dibuat, untuk membuat seseorang itu, melakukan regular exercise. Nah, kemudian, sekarang yaitu perilaku yang kedua, yaitu accident prevention. Eee, nah, di sini, accident itu katanya merupakan penyebab utama dari adanya kematian, eee, terutama pada anak maupun pada orang dewasa. Mari kita, bahas bersama. Oh, ternyata hampir 1,3 eee, juta orang, meninggal karena adanya kecelakaan di, jalan raya. Kemudian, 518, billion dolar ya, per tahunnya cost dari accident tersebut gitu ya. Jadi itu memakan, biaya yang, tinggi dan juga kematian yang tinggi. Nah, ternyata accident itu tidak hanya terjadi di luar rumah gitu ya, di dalam rumah pun banyak sekali kejadian, kecelakaan. Misalnya kalau di rumah katanya adalah, eee salah makan ya, salah makan yang ternyata, makanan yang beracun ataupun jatuh gitu ya. Nah, jadi ini untuk anak-anak, di bawah 5 tahun gitu ya. Saya ingat waktu dulu adik saya, ya zaman dulu itu termometer tuh isinya air raksa dan, akan lebih mudah kalau dimasukkan ke dalam mulut gitu ya. Oh, ternyata sama adik saya tuh digigit gitu ya. Jadi itu kan, apa sih namanya, air raksanya, bisa tertelan gitu ya. Untung waktu itu, bisa cepat sekali ditangani, disuruh makan apa, pepaya dan lain sebagainya, akhirnya muntah-muntah dan alhamdulillah akhirnya, adik saya masih sehat sampai sekarang gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari poisoning. Kemudian juga jatuh, anak-anak jatuh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, intervensinya adalah melakukan social engineering gitu ya. Misalnya sekarang banyak sekali dijual eee, kulkas itu ada pengaitnya agar anak kecil tidak bisa membuka dan lain sebagainya. Kemudian, kecelakaan di tempat kerja pada saat ini sudah menurun karena saat ini, safety environment dari tempat kerja itu sudah meningkat, di mana, itu menjadi bagian dari, aturan ketenagakerjaan. Kemudian
untuk kecelakaan pada orang yang sudah senior ya. Mereka itu biasanya karena jatuh gitu ya. Kenapa karena jatuh? Eee, karena mungkin mereka tidak dalam kondisi yang prima, seperti misalnya pusing, ataupun tiba-tiba lemas gitu ya, ataupun terpeleset di kamar mandi gitu. Nah, kemudian, banyak sekali nih physical activity training yang bisa dilakukan, eee, untuk memprevensi agar mereka tidak jatuh. Nah, kemudian motorcycle dan automobil accident. Nah, kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu banyak sekali ya yang tidak menggunakan helm gitu ya. Nah, itu kenapa ya mereka tidak mau menggunakan helm? Itu bisa digambarkan oleh teori eh, health behavior dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan adanya community wide health education program. Saya ingat waktu itu ketika seat belt mulai diberlakukan di Indonesia. Nah, di situ social engineering solution dilakukan dengan menggunakan mungkin teori apa ya yang terkait dengan punishment. Jadi dulu kalau polisi melihat seseorang driver tidak menggunakan seat belt, maka akan langsung beri denda yang sangat-sangat tinggi gitu ya. Sehingga dulu itu seat belt tidak diharuskan, sekarang menjadi keharusan, dan kalau saya lihat seat belt ini juga sudah menjadi bagian dari perilaku yang sudah otomatis gitu ya. Jadi masuk mobil langsung tarik seat belt, buckle up gitu ya. Nah, sehingga memang apa sih namanya? Enforce law itu menjadi penting gitu ya. Jadi hukum itu juga menjadi penting sesuai dengan teori-teori apa apakah operant conditioning ataupun classical conditioning gitu ya. Nah, kemudian sekarang lagi musim Covid, lagi musim vaksin gitu ya. Nah, ini juga merupakan perilaku sehat gitu. Perilaku promoting behavior. Kenapa? Karena dengan vaksinasi ini tujuannya sudah jelas, yaitu untuk mengembangkan imun tubuh dari seseorang, gitu ya. Nah, tapi ternyata ada belief-belief tertentu mengenai vaksinasi ini. Nah, mungkin nanti setelah ini saya ada memberikan studi kasus satu lagi dan Anda diminta untuk membahasnya dengan menggunakan salah satu teori dari teori of planned behavior. Oke. Nah, di sini vaksinasi itu yang sudah berjalan biasanya anak kecil gitu ya. Anak kecil harus mendapatkan sekian vaksinasi gitu ya. Kalau di luar negeri ketika seseorang itu seseorang anak itu sudah mengikuti semua vaksinasi, maka nanti dia diperbolehkan untuk misalnya mendapatkan akte kelahirannya gitu ya. Itu itu adalah hal yang dilakukan agar penduduk memvaksinasi anaknya, gitu ya. Nah, kemudian saat ini ada juga vaksinasi untuk remaja perempuan usia 13 tahun ke atas yang belum menikah. Nah, itu juga bagaimana meningkatkan kesadaran orang tua untuk membawa anaknya juga masih rendah menurut saya gitu ya. Sehingga kita yang mempelajari psikologi kesehatan mungkin bisa melakukan suatu program tertentu agar vaksinasi HPV ini bisa menjadi eh, apa familiar untuk orang tua yang memiliki anak wanita atau perempuan berusia 13 tahun ke atas. Nah, kemudian kita beralih kepada screening ya. Screening ini adalah kita melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada sel-sel kanker yang ada di badan kita gitu ya.
Nah, yang familiar itu adalah mamograf, yaitu melihat apakah ada sel-sel kanker atau tumor di payudara, dan ada juga colorectal cancer screening, ya. Nah, pada dasarnya mudah nggak ya melakukan ini? Ternyata sulit ya. Kenapa? Karena ada ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan selain katanya nih ya, eee, pemeriksaan mamogram ini tidak nyaman buat yang diperiksa, juga ada ketakutan bahwa ternyata ketahuan kita tuh ada sel kanker atau tidak, gitu ya. Nah, ini apa sih, perilaku dari screening ini juga harus dipelajari lebih lanjut agar kita bisa mempromosikan screening ini terhadap orang-orang, gitu. Nah, kemudian kita lihat nih ya, wah ini senang sekali apa sunbathing gitu ya. Tapi ternyata misalnya di daerah tertentu kayak Australia, ternyata lapisan ozonnya itu sudah bolong gitu ya. Sehingga bisa jadi yang niatnya untuk jadi kalau saya pikir ini niatnya mungkin tidak hanya untuk kesehatan tapi juga agar mereka terlihat lebih gelap ya kulitnya gitu ya. Ternyata itu bisa menimbulkan bahaya. Nah, kalau di masa pandemi ini ternyata juga karena kita di rumah saja, maka kita juga menyarankan orang-orang untuk melakukan sun safety practice gitu ya. Ada banyak sekali isu apakah dilakukannya itu di pagi hari atau justru dari jam 9 sampai jam 1 siang, misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga educational intervention itu harus dilakukan gitu ya, sehingga skin cancer atau kanker kulit itu tidak menanjak setelah adanya COVID ini, gitu ya. Ataupun melakukan jemur mataharinya itu, tapi kita menggunakan sunscreen dan lain sebagainya. Nah, ternyata kalau hasil penelitian education aja tidak cukup ya untuk menurunkan eh, menurunkan jumlah skin cancer, tapi mungkin ini tidak di Indonesia ya, gitu ya. Ternyata ada juga internet based strategi ataupun brief intervention yang bisa dilakukan untuk membuat seseorang yang adiktif gitu ya, untuk melakukan sunbathing itu menjadi lebih proporsional. Oke. Nah, ini nih yang susah ya, developing a healthy diet gitu ya. Jadi healthy diet itu apa saja sih? Katanya buah, kemudian vegetable, kemudian grains, peas, kemudian kacang-kacangan, kemudian ayam, kemudian ikan, yaitu daging bukan merah gitu ya. Eh, itu pada dasarnya bisa menurunkan resiko untuk coronary heart disease gitu ya. Tapi kenapa ya susah ya? Oh, karena memang sesuatu yang katanya healthy itu tuh ternyata tidak enak ya, belum tentu enak gitu. Kayak misalnya red meat dengan ada lemak-lemak itu dianggap lebih enak mungkin gitu ya. Sehingga memang kita perlu menganalisis kenapa sih seseorang itu males makan sayur, kenapa males makan buah gitu ya. Kalau saya sendiri tuh suka males untuk makan buah yang harus dikupas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya tuh paling senang makannya jeruk karena sangat gampang untuk dikupasnya. Nah, itu setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, kita yang sudah mempelajari mengenai teori kesehatan, teori perilaku sehat itu bisa menganalisis kenapa ya seseorang itu tidak mau makan sayur dan lain sebagainya. Bisa jadi waktu kecilnya itu memang tidak dibiasakan
Nah, ini adalah tugas kita untuk bersama-sama dengan ahli gizi untuk membuat orang-orang itu mau memakan makanan yang sehat, gitu ya. Nah, apa saja sih yang bisa membuat seseorang itu tidak mau makan makanan yang sehat? Yang pertama adalah stres dan diet, gitu ya. Nah, katanya mereka itu adalah orang-orang stres itu adalah mereka yang tidak fokus terhadap apa yang mereka makan, atau justru mereka ingin menurunkan stresnya dengan makan makanan yang enak-enak gitu ya. Hasil penelitian dari mahasiswa kami menunjukkan bahwa ternyata masa pandemi ini gitu ya, BMI dari orang-orang itu meningkat. Dan kalau saya tidak salah orang-orang itu adalah mahasiswa ya. Kenapa? Karena bisa jadi, di rumah aja ada makanan, beda kalau di kos-kosan ya, makanan sulit dan lain sebagainya. Kalau di rumah ada ibu yang memasakin, kemudian masakannya enak-enak, akhirnya mereka makan terus. Kalau enggak di sebelahnya ada cemilan dan lain sebagainya. Nah, tapi juga bisa jadi karena banyaknya tugas membuat mereka makan terus biar nggak sakit, misalnya gitu ya. Nah, itu yang membuat, apa sih, biasanya diet itu menjadi gagal kalau kita stres. Kemudian siapa sih orang-orang yang benar-benar bisa menjaga, dietnya? Mereka itu adalah, orang-orang yang, biasanya tuh sangat disiplin dan, eee, memiliki kemauan tinggi untuk sukses gitu ya, dan mereka yang katanya higher intelligence gitu ya. Nah memang, apa sih namanya, mereka itu juga biasanya memiliki, kepercayaan diri bahwa mereka bisa melakukan diet tersebut. Nah, dikatakan bahwa, informasi mengenai produk-produk atau makanan-makanan yang sehat itu juga harus diinformasikan kepada masyarakat. Makanya kita sama-sama mengenal yang namanya 4 sehat, 5 sempurna. Jadi kita diinformasikan, makanan sehat itu seperti apa saja. Walaupun sekarang katanya sudah tidak 4 sehat, 5 sempurna lagi ya. Nah, kemudian ini ada intervention to modify diet. Nah, Anda bisa membaca di bukunya mengenai bagaimana cognitive behavioral intervention, kemudian ada family intervention, ada community intervention, dan ada tailoring dietary intervention. Yang terakhir ini fokus hmm, untuk spesifik population. Apakah untuk yang memiliki penyakit tertentu, misalnya diabetes gitu ya. Jadi mereka tidak boleh makan A, B, C, D, atau untuk populasi dengan budaya tertentu. Oke. Nah, sekarang ini tidur gitu ya. Pada dasarnya tidur itu menyenangkan ya, tapi ternyata ada juga orang-orang yang tidak melakukan tidur dengan benar gitu ya. Terutama young people ya. Jadi mahasiswa, kami melakukan penelitian, ternyata kalau saya tidak salah itu 70% dari mahasiswa itu tidurnya kurang dari 7 atau 8 jam sehari gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi karena banyaknya tugas atau kebanyakan nonton film drama Korea ya. Nah, ini Anda bisa membacanya, mungkin Anda juga sudah sangat paham bahwa ada 4 stage of sleep gitu ya. Nah, kemudian eh, di sini dikatakan hanya 40% dari eh, orang dewasa yang tidur apa sih? Yang tidur kurang dari 7 jam gitu ya. Nah, dan ada sepertiga dari orang-orang dewasa itu yang mengalami sleep problem gitu. Nah, kemudian orang-orang sepuh ya, orang-orang yang sudah tua, yang usianya lebih dari 55,
menyatakan bahwa mereka mengalami insomnia sekali dalam seminggu. Jadi ada 54% gitu. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya itu sangat-sangat terasa. Saya sekitar 2 hari yang lalu kurang nih tidurnya, padahal besoknya kegiatannya sangat padat. Sehingga saya pribadi merasakan, sulitnya berkonsentrasi gitu ya, kemudian juga tidak bisa tidak bisa menangkap pembicaraan secara gampang gitu ya, karena mungkin, pemikiran saya terdistraksi gitu ya. Nah, itu adalah contoh subjektif saya gitu ya, tapi ternyata banyak juga gitu ya, eee, apa, studi yang menyatakan bahwa, tidur yang kurang itu dapat memberikan dampak yang negatif gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu bisa juga beresiko untuk early death gitu ya. Kemudian, seseorang yang stres mungkin, menjadi tidak bisa tidur atau insomnia. Nah, kemudian, eee, behavioral intention-nya itu bisa mungkin untuk yang stres bisa kita melakukan, terapi kayak relaksasi, kayak misalnya menarik nafas panjang, ataupun misalnya kita bisa, menggunakan semprotan lavender gitu ya, atau mendengarkan, musik yang tenang, itu merupakan salah satu behavioral intervention-nya. Nah, kemudian kalau tadi kita membicarakan yang kurang, insufficient sleep gitu ya, yang bisa, berefek pada cognitive functioning seperti yang saya, rasakan, mood itu juga saya rasakan menjadi, kurang sabar gitu ya, kemudian job performance dan quality of life. Nah, ternyata kalau yang kelebihan tidur pun eee tidak baik gitu ya, karena bisa jadi itu merupakan, simptom dari adanya, eee, psikopatologi including chronic worrying. Saya punya mahasiswa yang, eee, bipolar gitu ya, ketika dia sedang dalam tahapan depresi, dia bisa tidur lebih dari 3 hari gitu ya. Nah, itu merupakan, hal yang tidak sehat. Nah, kemudian perilaku ketujuh adalah mengenai, istirahat gitu ya. Nah, jadi bahwa kenapa Sabtu Minggu itu kita, diliburkan, karena memang badan kita itu harus beristirahat. Malam kita juga kenapa harus istirahat, itu juga karena badan kita membutuhkan istirahat. Kenapa? Karena dengan adanya, istirahat ini, kita dapat menurunkan stres gitu ya, kemudian bisa restore emotional balance gitu ya. Jadi kalau kita yang dikejar target gitu ya, kemudian kita libur 2 hari itu bisa menenangkan, diri gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan emotional balance gitu. Nah, apa saja sih aktivitasnya? Misalnya pulang kampung nih, katanya going home for holidays. Itu bisa merupakan aktivitas yang untuk kita relax gitu ya. Kemudian relaxing after exam. Misalnya setelah Anda UAS atau UTS, Anda misalnya eh, apa melakukan jalan-jalan misalnya ke kafe tertentu dan lain sebagainya. Kemudian juga enjoying sunset gitu ya. Itu semuanya merupakan aktivitas yang bisa dilakukan untuk, badan menjadi rileks. Nah, itu saja, penjelasan asinkronus saya pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dituliskan di Google Classroom-nya. Nah, di sini ada juga daftar YouTube video mengenai isu-isu
health promoting behavior ini. Silahkan Anda buka dan Anda pelajari isinya, gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada juga resources mengenai yoga dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada sesi ini bisa Anda pahami dan kemudian Anda bisa melakukan exercise yang saya posting juga di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.